bersama kita di Cangkul Podcast, bincang anak kuliah. Yeay. Oke, di episode kali ini aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku ditemenin sama Mbak Cici dan Mbak Firza. Oke, halo, gimana Mbak Cici dan Mbak Firza kabarnya? Baik, cukup capek sebenarnya hari ini ya. Lagi banyak kerja. Baik. Oh iya nih, boleh nih Mbak Cici sama Mbak Firza kenalin diri ke teman-teman. Siapa sih Mbak Cici sama Mbak Firza di Suara Gama FM ini? Halo teman-teman Cangkul. Asik. Nama saya Cici Priskila. Saya kerja di Radio Suara Gama FM sebagai penyiar. Saya penyiar pagi, sama saya adalah staf musik dan produksi. Jadi selain siaran, saya megang bagian produksinya juga di Suara Gama FM. Oke, halo, nama saya Firza Ananda. Saya di Suara Gama FM sebagai news producer sekaligus reporter dan juga mengurus bagian produksi barengan sama Cici juga. Yes, gitu. Ya, oke teman-teman. Gini Mbak Cici sama Mbak Firza, di sini tuh saya mau tanya sedikit nih tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas ini. Boleh ceritain sedikit nih sejarah dari Suara Gama FM ini gimana sih? Sama suka dukanya di sini tuh apa aja gitu? Berarti sejarahnya? Sejarahnya. Suara Gama. Nanti kamu nambahin ya. Oke. Kalau setahu kami berdua, mungkin kalau harusnya sejarah mungkin yang bisa lebih menjelaskan mungkin BOD kita kali ya. Betul. Director kita, tapi pada dasarnya sebenarnya Radio Suara Gama ini dulunya adalah radio komunitas gitu ya, benar ya. Radio komunitasnya teknik UGM Gajah Mada. Itu juga makanya director kita yang sekarang BOD kita, salah satu BOD kita itu anak alumni teknik UGM ya, benar ya, namanya Mas Amirullah. Nah, beliau itu di tahun 90-an itu dia yang membuat istilahnya menjadi orang awalnya lah di radio komunitas ini. Dulu namanya adalah Radio Jawara dulunya. Lalu beriringan dengan waktu Radio Jawara ini semakin baik gitu, semakin besar. Di tahun 2000 ya, 2000 tuh kita sudah menjadi radio PT sendiri dan akhirnya berganti namanya menjadi Suara Gama gitu sampai sekarang gitu. Jadi kalau ditanya ulang tahunnya kapan nih Suara Gama, itu dari 2000 itu. Tapi kalau cikal bakalnya udah dari tahun 90-an sebagai radio komunitas gitu. Makanya sebenarnya kita kan tempatnya masih ada nama Gama, masih di kompleks UGM juga gitu, karena cikal bakalnya memang kita dari UGM dan saat ini kita juga masih menjadi salah satu unit bisnisnya gitu ya. Salah satu unit bisnisnya UGM, walaupun kita sudah PT sendiri, PT Radio Suara Gama Group gitu. Kalau dari suka dukanya selama di Suara Gama ini apa sih? Berarti yang masing-masing pribadi? Oh ya, kamu dulu aja. Aku tuh gabung di Suara Gama tuh baru sekitar 3 tahunan, dari tahun 2017. Kalau suka dukanya adalah, sukanya adalah aku menjadi banyak ketemu orang gitu kan. Aku ketemu banyak orang, terus aku bisa ketemu sama artis idolaku gitu di sini, karena banyak artis yang harus diwawancarain kan di sini. Terus itu salah satu menyenangkannya. Nggak menyenangkannya kerja di radio adalah kita harus terus kreatif. Jadi kalau misalnya kita tidak keeping up sama apa yang lagi update tuh, kita ngerasa kayak, duh kok aku nggak tahu ya masalah ini gitu sih paling gitu. Benar-benar. Kalau ngomongin suka mungkin hampir sama juga ya, karena kita ketemu banyak orang. Kalau Firza karena dia reporter, jadi pasti kamu akan ke lapangan, wawancara langsung dan segala macam. Kalau aku yang di tempat, karena kan aku siaran ya. Tapi kan hampir tiap hari, ini kalau nggak pandemi ini ya, hampir tiap hari kita ada talk show. Dan aku bertemu orang dengan profesi yang berbeda-beda gitu. Artis mau dari artis lokal sampai artis nasional gitu. Terus bahkan kita pernah wawancara artis internasional juga ya, Love waktu itu. Terus ketemu dokter, ketemu siapa lagi, banyak profesi gitu yang aku temui, dan aku harus harus mencari tahu tentang dia. Kita kan kayak misalnya nih, kamu mau wawancara aku sama Firza, kamu kan pasti cari tahu dulu kan Suara Gama nih gimana segala macam. Aku pun gitu, saat aku wawancara sama dokter nih, aku harus tahu nih dokter siapa, dia spesialis apa, dia akan ngomongin apa dan segala macam gitu. Itu yang menarik, ketemu PR, resto, hotel segala macam gitu. Dan itu kan sebenarnya mengasah kemampuan kita juga ya, mengasah kemampuan public speaking kita, itu jadi nilai plus banget. Kalau dukanya, kalau aku sih sebenarnya ini nggak bisa dibilang duka juga ya, karena ini bagian dari resiko pekerjaanku. Cuman jadinya adalah saat aku nih, karena aku lebih ke sebagai penyiar, aku tuh sebenarnya tidak punya hari libur.
Sebenarnya ini kayaknya sebenarnya semua media ya. Betul, semua media. Kayaknya semua pekerja media tuh nggak punya hari libur sih. Jadi bahkan di hari keagamaan pun kita tetap siaran kan nggak mungkin radionya mati dong. Iya. Gitu. Pasti tetap harus ada penyiarnya gitu. Cuman biasanya kita sip-sipan ganti Sip-sipan. gitu. Begitu ada teman-teman yang lebaran, oke teman-teman yang Natalan atau teman-teman yang ngerayain yang lain yang siaran gitu ganti-ganti dan lain sebagainya. Tapi mungkin itu sih. Jadi kalau misalnya ngeliat orang liburan gitu di holiday season kayak pengen liburan juga gitu. Cuman belum di ACC nih liburanku gitu. Tapi itu bagian dari resiko pekerjaan kita sih. Kayak gitu. Mungkin sedikit dukanya di situ sih. Wah, Gitu. Oke, cukup menarik ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, karena kan kita tuh kayak memasuki era industri 4.0 nih. Nah kan semuanya dari serba digital. Nah cara Swaragama beradaptasi sama era industri ini tuh gimana? Oh, berat. Wah susah nih. 4.0, oke. Memang semuanya akarnya harus masuk ke digital ya, Cak, ya. Semuanya harus masuk ke digital dan sebenarnya pandemi ini tuh kan poin plusnya adalah membuat itu semakin cepat. Betul. Ya kan, sekarang semuanya kan ke digital. Papa aku aja nggak ngerti Zoom, akhirnya jadi belajar pakai Zoom gitu. Nah sekarang dulu masih yang ini mikrofonnya pencet mana, sekarang udah bisa kan gitu. Semua orang jadi begitu. Nah kalau radio mungkin dibilang menjadi salah satu media konvensional gitu. Cuman gini, ini aku mengutip kata-kata Pak bos kita, Pak manajer kita, Mas Boni Prasetya. Mas Boni itu pernah bilang gini, radio itu kalau ditanya radio itu bakal mati nggak? Gitu. Apapun yang terjadi nih, mau 4.0, 5.0, 10.0 gitu, radio akan mati apa enggak? Dia selalu jawab gini, selama manusia punya kuping, radio nggak akan mati. Itu karena apa? Karena radio itu punya karakteristiknya sendiri. Aku belum menemukan, ini mungkin boleh dikoreksi ya teman-teman yang belajar ilmu komunikasi, mungkin pasti belajar lebih dalam. Aku belum pernah menemukan media yang person to person, bener-bener straight sama satu orang saja, itu radio gitu. Kayak kita di Swaragama, SOP-nya atau bahkan Firza yang di lapangan lagi reportase gitu, kita nggak boleh menyebutkan pendengar kita dengan kalian, kamu semua. Buat kamu semua yang lagi dengerin, no, itu jamak. Kita selalu bilang kamu gitu, atau kalau Jogja Family bilangnya Anda gitu, sister radio kita, atau kita sebut Akademia Jogja gitu. Nah tidak ada yang bisa media yang lain belum ada yang bisa mendapatkan itu gitu. Oke, kita sebut apa? Misalnya media konvensional lainnya, TV. TV itu jamak gitu. Jarang banget orang kamu gitu. Pasti buat Anda yang sedang mendengarkan dimanapun berada gitu kan, pasti gitu kan kalau TV. Terus apalagi mungkin sekarang yang agak mirip sama radio kayak Spotify, Joox segala macam gitu. Itu juga nggak person to person gitu ya kan. Walaupun dia bilang ada playlist buat kamu doang gitu. Oke, ada playlist buat kamu doang. Tapi sampai kapan gitu? Seminggu dengerin playlist yang sama pasti bosan. Terus apalagi gimana? Podcast. Oke, sekarang sudah ada podcast gitu. Tapi podcast pun kan on demand ya. Begitu aku dengar itu sudah ada judulnya tuh, tidak ada sisi kejut kayak dengerin radio. Anjay, ini tiba-tiba ada lagunya Salon Seven aku suka banget gitu. Tiba-tiba lagi hujan, aduh kok lagi galau keluar, lagu galau keluar gitu, nah segala macam gitu. Itu akhirnya di industri 4.0 ini kita tetap tidak tergantikan. Tapi kalau kita cuman gitu-gitu aja, kita mati. Mau nggak mau, semua orang, aku rasa nggak cuma radio sih, semua orang, semua profesi, semua bidang harus ada pengembangan. Salah satunya adalah dengan ini, kalau misalnya di radio kita ada industri 4.0 nih, industrinya sudah maju jalan. Kalau kita tetap nggak apa-apa kok, kita tetap ada pendengar, tetap ada pendengarnya, tapi lama-lama akan menurun kan. Akhirnya mau nggak mau kita harus tetap ikut si 4.0 ini. Caranya gimana? Oke, 4.0 semuanya apa? Mainnya digital, kita punya digital. Nanyain website, kita punya website. YouTube channel, kita punya YouTube channel. Podcast kita punya. Apalagi sekarang punya Instagram, Twitter, Opolas, segala macam. Itu kita punya. Kita mainnya juga ke sana. Orang dengerin radio dulu cuma dengerin suara. Kita sekarang bisa dengerin videonya visualnya juga gitu. Apalagi ya dengan segala macam itu. Jadi menurut aku cara menyiasatinya adalah radio bukannya terus kita itu industri 4.0 kita radio konvensional. No, justru malah dileburkan gitu. Aku kasih contoh sedikit. Misalnya kayak Spotify, Joox, sama segala macam gitu. Mereka bikin kerja sama radio loh, gitu. Event-event besarnya aku contohin deh, misalnya kayak kemarin Synchronize Fest gitu. Mereka bikin kerja sama radio loh, walaupun radionya bukan kita ya, karena mereka di Jakarta gitu. Tapi itu bisa dilakukan gitu. Jadi kolaborasi, hal seperti itu bukannya kita menjauhi si 4.0 dengan media-media digital lainnya, justru kita gayat bareng-bareng nih, yuk bisa bikin apa nih, gitu sih. Ya mau nambahin mungkin Chan? Iya, maksudnya kita nggak bisa menganggap bahwa media-media di luar
radio itu adalah kompetitor. Yang harus kita lakukan adalah menganggap mereka adalah gimana caranya supaya radionya tetap terdengar, tapi si media-media lain yang di luar itu, media-media yang sudah modern itu menjadi kolaborasi nih sama kita gitu. Jadi kayak beradaptasi gitu ya. Betul. Ikut aja. Betul. Kamu lihat di radio yang hanya punya radio saja, punya on air saja, pasti lama kelamaan akan menurun. Kecuali dibeli investor gede banget ya, gede cerita. Tapi kalau dia cuma ngandelin iklan on air doang, pasti akan gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Persiapan apa yang diambil Swaragama untuk menghadapi tantangan di masa depan yang semakin maju ya? Mungkin tadi dari kejawab ya, mungkin ya. Ya, apa nih? Maksudnya tantangan apa nih? Tantangan kedepannya tadi si digital itu? Kayak rencananya sih mau kedepannya gimana? Gimana ya? Mengikuti semua perkembangan digital itu, tapi kita tetap punya pakemnya sendiri. Betul, iya. Mungkin itu sih gitu. Kayak misalnya ngomongin ini agak jauh sedikit dari si digital ya. Misal ngomongin pemilihan lagu. Tiap radio tuh punya esensi lagunya sendiri, punya taste lagunya sendiri. Misalnya nih ngomongin lagu ya, yang di luar lagi hits misalnya lagu dangdut, wah koplo-koploan tuh kan, kemana sempat hits tuh. Apakah Swaragama memutarkan? Sorry itu saya tidak. Bukan karena kita bilang itu musiknya jelek, itu enak juga, asik juga. Tapi kita punya esensi sendiri, lagu yang diputarkan seperti apa. Mungkin ada radio lain yang beda sama Swaragama, nggak muterin lagu-lagu Swaragama gitu, mereka mutarkan sendiri. Apakah dibilang musik yang lain itu jelek? Nggak juga, tapi punya esensi. Nah, itu juga. Jadi saat kita ngomongin media-media digital, kita semua ikutin. Ini kayak kamu bikin video, kamu bikin podcast, itu juga yang kita lakukan gitu. Di YouTube channel semua kita bikin, ini kan salah satu bentuk dari media digital nih yang kita lakukan sekarang ya kan gitu. Salah satu bentuknya seperti ini, itu juga kita lakukan. Tapi kita tetap punya esensi. Swaragama itu yang mana nih? Yang ini. Itu. Sama mungkin tambahan satu lagi adalah di luar itu semua sebenarnya kalau dari segi bisnis Swaragama Groupnya kita nggak hanya punya radio, kita punya event organizer, kita punya kayak semacam production house gitu. Jadi pengembangannya akan ke sana. Jadi radio ini tumpuannya nih, tapi ini bisa dikembangkan ke banyak hal. Kita punya IO, kita punya training center, kita punya production house, kita punya SDM. Jadi pengembangannya akan ke sana gitu. Kalau cuma berdiam diri di radio doang, ya udah akan begini-begini aja gitu. Tapi kita coba guide dengan dunia digital lebih luas lagi. Oke, baik Mbak Cici dan Mbak Firza, terima kasih. Ini sudah selesai pertanyaan saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami malam sore hari ini. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi ya. Siap. Karena seru banget sih menurutku, membuka wawasan banget. Kita udah pasang waktu 2 jam loh ini. Ya Pak, soalnya durasi ini cuma 5 menit. Iya. Maaf Bapak Ibu dosen. Kita yang kelamaan.